Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Taniatus Soleha dengan NIM 2240122. Di sini, saya akan membahas materi tentang metodologi studi Islam yang meliputi ruang lingkup studi Islam, metode memahami ajaran sumber ajaran Islam, pendekatan studi Islam, Islam dan gagasan universal, dinamika Islam kontemporer. Yang materi pertama kita membahas tentang ruang lingkup studi Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu studi Islam. Nah, studi Islam adalah kajian yang berhubungan dengan agama Islam, termasuk fikih, ilmu kalam, dan pemahaman-pemahaman lainnya seperti sekularisme di Barat, ilmu Islam, dan ekonomi Islam. Nah, studi Islam ini membahas tentang sejarah, agama, filsafat, budaya, dan pendidikan Islam. Pengertian studi Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian Islam. Lalu apa saja ruang lingkup studi Islam? Yaitu meliputi yang pertama bidang agama, yaitu studi tentang ajaran Islam termasuk sejarah, teks suci, dan praktek keagamaan. Lalu yang kedua bidang ibadah, yaitu studi tentang praktik ibadah dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Selanjutnya yang ketiga bidang akidah, studi tentang keyakinan Islam seperti kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab suci, nabi, hari kiamat, dan takdir itu dicangkup pada bidang akidah. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan, yaitu studi tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam seperti sains, matematika, filsafat, seni, sastra, dan sejarah. Selanjutnya yang kelima, yaitu bidang pendidikan, yaitu studi tentang pendidikan Islam yang termasuk metode pengajaran, kurikulum, dan pengembangan siswa. Lalu yang keenam bidang sosial, yaitu studi tentang isu-isu sosial dalam Islam seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya bidang ekonomi, yaitu studi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, riba, perdagangan, dan investasi. Lalu bidang kesehatan, yaitu studi tentang kesehatan dalam Islam, termasuk praktek medis, obat-obatan, dan perawatan kesehatan. Selanjutnya, yang terakhir, bidang politik pemerintahan, yaitu studi tentang sistem politik dan pemerintahan dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan tata kelola yang baik. Nah, selanjutnya ada metodologi atau beberapa metode dalam memahami sumber ajaran Islam. Ada 5. Yang pertama, metodologi ilmu tafsir, yaitu mempelajari sumber ajaran Islam melalui tafsir, yaitu interpretasi dan penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah oleh para ahli ilmu tafsir. Yang kedua, metodologi ilmu hadis, menyelidiki hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam dari ucapan, perilaku, dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, metodologi ilmu fikih dan usul fikih, yang mempelajari fikih atau hukum Islam dan usul fikih, prinsip-prinsip hukum atau prinsip-prinsip hukum Islam untuk memahami cara menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, metodologi ilmu dan ilmu akhlak dan tasawuf, mempelajari akhlak atau kewarganegaraan etika dalam Islam dan tasawuf atau mistisme untuk memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan. Yang terakhir, metodologi ilmu filsafat dan teologi atau kalam, yang mempelajari filsafat atau pemikiran dan refleksi tentang kehidupan, diri, dan dunia, dan teologi atau studi tentang Tuhan dan kajian agama dalam konteks Islam. Selain itu, metode kajian sumber yang dimaksudkan mengkaji Islam langsung dari sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya kita membahas pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan dalam studi Islam yang pertama, pendekatan doktrinal dan teologis. Pendekatan doktrinal dan teologis adalah pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Nah, ini dilakukan oleh penganut agama untuk memahami agama lain. Contohnya, pendekatan normatif dalam memahami agama dengan meneliti aturan-aturan Islam secara normatif yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama adalah suatu upaya untuk memahami agama melalui sudut pandang manusia dan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Melalui pendekatan ini, agama tanpa akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia.
Selanjutnya, pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis dalam memahami agama menelaah hidup bersama dalam masyarakat serta mengkaji ikatan-ikatan sosial. Hal ini penting karena banyak ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Lalu, pendekatan historis. Pendekatan historis ini adalah cara pandang yang mempelajari agama Islam dari segi sejarahnya, yang melibatkan tinjauan masalah dari perspektif sejarah dan analisis, menggunakan metode analisis sejarah yang tujuannya adalah merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi informasi, serta menguji bukti dan menetapkan kebenaran. Selanjutnya ada pendekatan filosofis. Nah, dalam pendekatan ini, cara pandang yang mempelajari agama Islam dari segi filsafatnya. Contohnya, dalam mempelajari konsep tauhid dalam agama Islam. Lalu, ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah cara pandang yang mempelajari agama Islam dari segi psikologis manusia. Contohnya adalah mempelajari pengaruh agama Islam terhadap kesehatan mental manusia. Yang terakhir ada pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini adalah cara pandang yang mempelajari agama Islam dari segi budaya dan kearifan lokal. Nah, contohnya itu mempelajari adat istiadat dalam masyarakat Muslim. Selanjutnya kita memasuki materi Islam dan gagasan universal. Yang pertama, Islam dan globalisasi. Hubungan antara Islam dan globalisasi merupakan topik yang kompleks dan memiliki banyak segi. Islam sebagai agama yang universal dan global telah dibahas dalam konteks globalisasi. Sifat universal Islam memungkinkan mengatasi permasalahan global dan dapat menjadi landasan bagi umat Islam di berbagai bidang, seperti ekonomi dan pendidikan. Dalam globalisasi terhadap dunia Islam telah menjadi bahan kajian dengan pembahasan mengenai dampak positif dan negatifnya, serta perlunya umat Islam menyikapi globalisasi dengan bijak dan moderat. Analisis pandangan Islam terhadap globalisasi dari sudut pandang Al-Quran menekankan perlunya umat Islam menyikapi globalisasi dengan sikap moderat dan bijaksana. Pembahasan Islam dan globalisasi mencangkup berbagai aspek termasuk dimensi budaya, sosial, dan ekonomi, dan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dan terinformasi terhadap fenomena global ini. Selanjutnya, modernisasi dan puritanisme Islam. Modernisasi dan puritanisme Islam mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam dunia Islam. Modernisasi menganjurkan penafsiran ulang ajaran Islam dalam konteks masyarakat modern yang bertujuan untuk mendamaikan prinsip-prinsip Islam dengan kemajuan dunia modern. Nah, di sisi lain, puritanisme Islam juga dikenal sebagai salafisme yang menekankan kembalinya ajaran Islam yang asli, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, mereka ini menolak pengaruh modern dan menganjurkan ketaatan yang ketat terhadap tradisi Islam awal. Kedua perspektif ini telah mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam dan mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek masyarakat Muslim yang termasuk politik, budaya, dan norma-norma sosial. Selanjutnya, gerakan fundamentalis dan radikal dalam Islam. Istilah fundamentalisme dan radikalisme sering digunakan untuk menggambarkan gerakan-gerakan tertentu dalam Islam. Fundamentalisme dalam Islam mengacu pada kepatuhan terhadap keyakinan dan praktik fundamental Islam yang seringkali merupakan reaksi terhadap modernisasi dan sekularisme. Nah, di sisi lain, radikalisme dalam Islam adalah terkait dengan pandangan ekstrim dan revolusioner yang seringkali menganjurkan perubahan politik atau sosial yang signifikan melalui cara-cara yang tidak konvensional atau kekerasan. Gerakan-gerakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia Islam dan telah menjadi subjek studi dan analisis ekstensif oleh para sarjana dan pembuat kebijakan. Lalu aspek Islam yang eksklusif dan inklusif. Konsep Islam sebagai eksklusif dan inklusif mencangkup perdebatan tentang hubungan antara Islam dan sistem kepercayaan lainnya. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa Islam memiliki klaim eksklusif atas kebenaran dan keselamatan. Sementara itu, yang lainnya menekankan ajaran Islam yang inklusif dan toleran terhadap pengaruh agama lain, yang mempunyai implikasi terhadap hubungan antar agama, pluralisme agama, dan peran Islam dalam masyarakat multikultural. Selanjutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan
mengacu pada integrasi perspektif dan nilai-nilai Islam ke dalam wacana keilmuan. Konsep ini telah dibahas dalam konteks sejarah ilmu pengetahuan di dunia Islam dan upaya kontemporer untuk mendamaikan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Islamisasi ilmu pengetahuan telah menjadi topik yang menarik bagi para sarjana dan ilmu pengetahuan dan agama. Dan hal ini mencerminkan dialog yang sudah berlangsung antara pemikiran Islam dan usaha ilmiah. Lalu, pluralisme agama dalam Islam. Pluralisme agama dalam Islam mengacu pada pengakuan dan penerimaan beragam keyakinan agama dalam pemikiran Islam. Konsep ini telah menjadi subjek diskusi teologis dan filosofis dalam tradisi Islam dengan perspektif berbeda-beda mengenai sifat keragaman agama dan implikasinya terhadap hubungan antar agama. Materi selanjutnya adalah dinamika Islam kontemporer. Nah, pada materi ini mencangkup beberapa aliran. Yang pertama, postmodernisme dan neomodernisme Islam. Postmodernisme dan neomodernisme Islam. Aliran ini fokus pada penggunaan teknologi dan inovasi dalam kehidupan Islam. Postmodernisme mengkritik keterbatasan kontrol dan ketidakpastian dalam mekanisme modern dan mengkaji penggunaan teknologi dan inovasi untuk menciptakan kosmos yang lebih kompleks dan saling melengkapi. Nah, neomodernisme Islam menggabungkan elemen tradisional dengan elemen modern untuk menciptakan kosmos baru yang menggabungkan keunggulan dan keterampilan teknologi modern dengan kebudayaan budaya tradisional. Selanjutnya, Islam liberal. Pandangan ini lebih terbuka terhadap perbedaan dan kebebasan individu. Islam liberal mengkaji penggunaan teknologi dan inovasi untuk menciptakan kosmos yang lebih kompleks dan saling melengkapi serta menghargai perbedaan budaya dan mendukung hak-hak pada individu. Yang ketiga, Islam kultural dan Islam struktural. Aliran ini menekankan pada aspek budaya dan struktur sosial dalam Islam. Islam kultural memfokuskan pada peran agama dan kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu, Islam struktural menggabungkan konsep-konsep agama dengan struktur sosial dan politik. Yang terakhir adalah post-tradisionalisme Islam. Pandangan ini mencoba menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern. Post-tradisionalisme Islam mengkaji penggunaan teknologi dan inovasi untuk menciptakan kosmos yang lebih kompleks dan saling melengkapi, serta menghargai perbedaan budaya dan mendukung hak-hak pada individu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.